Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita sekarang adalah matriks ya. Dan sebelum kita memulai matriks, kita bahas dulu terkait dengan array. Karena nanti untuk membuat matriks kita menggunakan array. Apa itu array? Kalau kita punya sebuah variabel biasa ya, misalkan ada sebuah variabel x dengan tipe data float, misalkan kita beri datanya 43,2 misalkan ya. Cout seperti ini ya. Kan ada sebuah variabel, nama variabelnya adalah x. Kemudian variabel ini bisa menyimpan sebuah data dengan tipe datanya adalah float ya. Nah, ini dia. Kalau array pada dasarnya mirip seperti sebuah variabel ini, gitu ya. Hanya saja dia bisa menyimpan lebih dari satu buah data. Misalkan ada array, kita beri nama arraynya YY ya, dan dia menampung misalkan 4 buah data. Dan kalau mau kita definisikan gitu ya, misalkan di sini datanya itu ada 2,1, 2,5 misalkan, 8 dan 7,5 misalkan. Nah, jadi ini adalah array. Array dimensi 1 bisa menampung 4 buah data. Datanya itu adalah 2,1, 2,5, 8, 7,5. Dan sama seperti variabel biasa, kita kalau mau menampilkan data dari array ini, tinggal tuliskan nama arraynya. Tetapi ada tambahannya di sini. Tuliskan indeksnya, indeks data yang mau ditampilkan itu data yang mana gitu ya. Misalkan kita data pertama gitu ya. Data pertama kan data ke-1 ya berarti ya. Nah, kalau indeks itu dimulai dari 0 ya. Berarti ini data pertama, berarti ini indeksnya adalah indeks ke 0. 0, 1, 2, 3 ya. Jadi indeks yang paling rendah 0 dan indeks paling tinggi adalah 3, yaitu nilai jumlah data dikurangi 1 ya, karena kita mulai menghitungnya dari 0. Nah, jadi seperti ini. Data ke-1 2,1. Kalau kita mau menuliskan semua datanya, misalkan ini data kedua, berarti data ketiga, data keempat, dan ini indeks yang paling tinggi 3, 2, 1. Nah, jadi seperti ini ya. Data ke-1 adalah 2,1, data kedua adalah 2,5, 8, 7,5. Ini kalau kita mau menuliskan semua datanya ya, atau menampilkan semua datanya. Atau kita bisa mempersingkat cara penulisan ini menggunakan for ya. Karena kan ini semuanya adalah pengulangan ya. Jadi for misalkan int index gitu ya, dimulai dari 0. Kemudian indeksnya apa? Paling tinggi adalah 3 ya, berarti kecil dari 4, kecil 4 ya. Dan i akan terus menerus naik gitu ya bernilai. Nah, ini tinggal kopikan saja. Ini bisa dihapus. Dan ini tinggal ganti dengan
I ya, karena nanti indeksnya akan berubah-ubah tergantung dari I yang di sini. Hasilnya seperti ini, data ke 1, data. Oke, ini kita tadi belum mengganti ya. Data ke, ganti saja ini dengan I. Karena data yang keberapa itu kan nilai indeks ditambah 1 ya, berarti I ditambah 1. Sama dengan, nah, seperti ini. Nah, jadi ini dia data ke 1, 2,1, data kedua adalah 2,5 dan seterusnya. Nah, ini adalah array ya, array. Kalau kita hanya menampilkan datanya saja tanpa ada keterangan data ke sekian gitu ya. Ini. Kita jalankan programnya. Yang di atas ini kita hapus dulu saja ya. Variabel X-nya kita hapus dulu. Nah, 2,1, 2,5, 8, 7,5. Nah, ini kan seperti sebuah matriks ya. Karena kan matriks itu kan susunan angka ya. Kalau seperti ini kan matriks, ini matriks 4 kali 1 ya. Ada 4 buah baris dengan 1 buah kolom. Kalau kita ingin menyusun ini secara mendatar, array ini data-datanya secara mendatar, kita bisa tuliskan hal yang sama. Hanya saja ini kan kalau n line ini kan pindah baris ya, ganti baris. Kita misalkan di sini gunakan geser 1 tab ya. Pakai T ini. Nah, jadi 2,1, 2,5, 8, 7,5. Ini kan seperti matriks 1 kali 4. 1 baris dengan 4 kolom gitu ya. Karena array ini bisa menampung lebih dari 1 buah data, makanya kita bisa memanfaatkan array ini menjadi sebuah matriks ya. Ini tadi matriks yang di atas ini 4 kali 1, ini 1 kali 4. Terus kalau kita ingin membuat matriks 2 kali 2 bisa nggak? Ya, dari array 1 dimensi ini. Kalau matriks 2 kali 2 kan berarti total data yang di dalam matriks itu kan 4 ya. Dan ini masih bisa ya. Karena data kita ada 4. Sekarang kalau kita mau buat dari array 1 dimensi ini menjadi matriks 2 kali 2 misalkan. Ini kan kita tuliskan ini 2,1 dan 2,5 kan berarti menjadi baris pertama ya. Ini baris pertama dan ini jadi baris yang kedua 8 dan 7,5. Jadi ini kita bisa kopikan saja. Untuk 2,1 dan 2,5 itu adalah indeks ke 0 dan ke 1. Berarti kecil dari 2 ya. Kemudian ini kita kopikan saja. Ini kita kopikan 2. Kemudian kita tuliskan lagi untuk baris yang berikutnya. Jadi baris yang berikutnya itu kan 8 dan 7,5. Ini kan berarti indeks ketiga dan indeks kedua ya. Indeks kedua dan indeks ketiga. Berarti mulainya ini tidak lagi dari 0 tapi dari 2. Sampai kecil dari 4. Karena indeks terakhir kita adalah 3. Kita jalankan programnya. Nah, jadi kan ini seperti matriks 2 kali 2. Tapi ingat ya, sebenarnya ini hanya menampilkan data saja dalam bentuk matriks. Karena Y ini bukan matriks, Y ini ya array gitu ya, tempat menyimpan data. Sekarang kalau seandainya kita mau membuat matriks 2 kali 3. Matriks 2 kali 3 berarti kan ada 6 buah data ya.
6 buah data. Jadi kita tambahkan di sini misalkan 8,8 misalkan 5. Ada tanda error. Kenapa? Karena di sini yang bisa kita simpan hanya 4, tapi di sini ada 6 buah data. Atau kalau ini mau dikosongkan dulu juga nggak masalah ya. Nah, seperti ini. Dan sekarang kalau kita mau menyusun ini, tadi kan 2 sudah ya, ini baris pertama, baris kedua ini juga sudah ini. Sekarang baris ketiganya 8,8 dan 5. Berarti ya tinggal kita tuliskan ini lagi. Pengulangannya yang ini. Nah, tapi mulainya dari indeks ke 4 dan ke 5. Berarti ini mulainya dari 4 dan indeksnya sampai kecil dari 6 ya. Kalau kita jalankan programnya. Nah, ini jadinya matriks 3 kali 2. Oke, yang di atas ini kita hapus dulu saja. Kita fokus pada yang ini saja. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan berarti ada 3 kali pengulangan ya. Yang diulang itu apa? Yang diulang itu ini. Ini adalah perintah untuk menuliskan satu buah baris. Jadi satu blok program ini sebenarnya adalah perintah untuk menuliskan 2,1 dan 2,5. Dan ada 3 kali baris program yang sebenarnya ini sama ya, menggunakan pola yang sama juga, menggunakan for juga. Berarti kita bisa menggunakan pengulangan lagi. Jadi ini diulangi sebanyak 3 kali gitu ya. For int b ya. Ini kan untuk baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi int b kita mulai dari 0, b kecil 3 ya. B ini tinggal dikopikan saja ke dalam ya. Ini dihapus. Kalau untuk ini saja dulu. Nah, ini kan 2,1, 2,5 ya. 2,1, 2,5. Karena ini kita tidak ganti ya. Seharusnya kan setiap pengulangan ininya berubah. Pada baris pertama dimulai dari indeks ke 0. Pada baris kedua dimulai indeks ke 2, dan pada baris ketiga dimulai dari indeks ke 4 gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mau tuliskan, kalau kita tuliskan misalkan A, B, C, D, E, F gitu ya. Ini adalah elemen array kita. Ini kan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini untuk baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi kan untuk baris kita menggunakan B ya. Dan B-nya dimulai dari 0 ya. Berarti kita ubah aja ini dari 0, 0, 1, 2. Nah, untuk indeks tiap-tiap awal baris kita kan adalah 0, 2, 4 ya. Untuk B sama dengan 0 itu indeks awalnya 0, 1 itu indeks awalnya 2, indeks awal untuk baris 2 itu 4 ya. Dan ini kan sebenarnya kelipatan dari
jumlah data kita. Dari 0 ke 2, 2 ke 4 itu kan kelipatan dari jumlah data kita ya. Artinya B dikali jumlah data kita kan sesuai dengan jumlah kolom gitu ya. Jadi artinya ini bisa kita tuliskan sebagai B kali K. Nah, ini untuk indeks tiap awal-awal baris kita ya. Ini B kali 2 ya tadi ya. Misalkan di sini saya tuliskan dulu buat INT K, di mana K itu sama dengan 2. Artinya K ini adalah jumlah kolomnya ya. Baris pertama berarti kolom pertama, kolom kedua. Berarti ini B kali K. Itu adalah indeks permulaan tiap-tiap baris ya. Sekarang kalau untuk indeks terakhir tiap baris terakhir 1 gitu ya, 3 dan 5. Ini kan berarti tinggal jumlahkan indeks pertama dengan jumlah data ya. Indeks pertama tadi ini B kali K, berarti tinggal ditambahkan jumlah data kita atau jumlah kolom kita. Hanya saja kolom yang pertama sudah tidak perlu dihitung lagi ya. Jadi K dikurangi 1. Berarti indeks kita yang terakhir itu adalah kecil sama dengan B kali K ditambah K min 1. Atau kita bisa tuliskan I kecil B kali K ditambah K gitu ya. Programnya berarti ini B kali K ditambah K. Nah, kalau kita jalankan programnya sekarang, nah kan sama ya, 2,1, 2,5, 8, 7,5, 8,8, dan 5. Atau kita ganti lah ya, nama K ini dengan KLM, maksudnya adalah kolom gitu ya. Ini K di sini biar jelas maksudnya gitu ya. Sedangkan ini, nah ini maksudnya apa? Yang 3 di sini kan sebenarnya 3 kali pengulangan ya, karena dia tadi terdiri dari 3 baris ya. Jadi kita kalau seandainya mau buatkan BRS, maksudnya baris 3 gitu. Nah, ini adalah kita gantikan ke sini. Nah, jadi seperti ini ya. 2,1, 2,5, 8, 7,5, 8. Ini sama dengan yang tadi. Jadi kalau kita mau buat, ini kan 2 kali 3 ya. Kalau kita mau buat matriks 3 kali 2, berarti ini baris, ini matriks 3 kali 2, maaf ya. Ada 3 baris dan 2 kolom. Biasanya yang disebut baris dulu ya. Jadi 3 kali 2. Nah, kalau seandainya kita mau buat 2 kali 3, ya udah berarti kan tinggal gampang kita mengganti yang di sininya saja gitu ya. Nah, kan jadinya ini matriks 2 kali 2,1, 2,5, 8. Tapi ingat di sini sebenarnya perintah ini hanya sekedar mengurutkan data kita dalam bentuk matriks ya. Sedangkan data-data ini tetap dia tersimpan pada sebuah array dengan urutannya seperti ini gitu ya. Ini hanya tampilannya saja. Ini hanya ketika kita menampilkan ke layar saja. Kalau kita mau buat satu baris 6 kolom, tetap bisa ya. Yang penting jumlah total datanya yang ditampilkan adalah 6 gitu. Nah, seperti ini.
Nah, ini adalah menyusun matriks dari array satu dimensi gitu ya. Sedangkan array itu sebenarnya bisa lebih dari satu dimensi ya. Ada multidimensi, jadi ada array 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Tapi kalau untuk matriks sebenarnya cukup pakai matriks yang dua dimensi ya sebenarnya. Jadi misalkan ada array, kita beri nama arraynya Z saja, misalkan gitu. Ini kita tuliskan dulu ya, 6. Misalkan array 2, 3. Nah, ini maksudnya 2, 3 ini. Jadi anggaplah ini jenis indeks pertama gitu ya, ini jenis indeks kedua. Jadi nanti sebenarnya ada dua kelompok bilangan, ada dua kelompok data, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 3 buah data. Ini misalkan seperti ini. Kita buatkan ini untuk kelompok pertama, ini untuk kelompok kedua gitu. Di setiap kelompok ini ada datanya masing-masing, dengan jumlah data masing-masing ini adalah 3. Jadi misalkan di sini 2,1, 3, 6,1. Dan yang ini misalkan 1,1, 2, dan 9,1 misalkan. Jadi ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ingat ini indeksnya dimulai dari 0 gitu ya. Jadi kelompok pertama ini indeksnya 0, kelompok kedua ini indeksnya 1 ya. Dan untuk tiap-tiap datanya juga dimulai dari indeks ke 0. Jadi ini indeks 0, 1, dan 2. Jadi maksudnya kalau seandainya kita mau menampilkan datanya, cout tulis namanya seperti ini. Jadi misalkan kalau kita tuliskan 0, 0, jadi yang dimaksud dengan 0, 0 di sini adalah kelompok yang pertama ini. Berarti kan ini kelompok dengan indeks 0. Kemudian yang di dalamnya dimulai dari indeks 0. Berarti seharusnya yang ditampilkan nanti adalah 2,1. Nah, 2,1 ya. Kalau kita misalkan tulis di sini 1, 2 misalkan, berarti kelompok yang ini indeksnya adalah indeks ke-1, dengan kemudian yang indeks ini maksudnya adalah untuk yang di dalam ini berarti ya. Ini kan indeks 0, indeks 1, indeks 2. Berarti yang muncul seharusnya adalah 9,1. Nah, ini kan 9,1. Sebenarnya dengan array 2 dimensi ini kita lebih gampang untuk menyusun matriks ya. Karena kan matriks itu susunan data atau bilangan yang disusun dalam persegi panjang gitu ya. Kan berarti ada baris, ada kolom. Jadi bisa kita anggap ini dua ini untuk baris dan ini kita anggap untuk kolomnya ya. Berarti ini bisa kita jadikan satu baris. Ini baris yang berikutnya ya. Dan ini masing-masing adalah kolomnya. Jadi kan untuk menyesuaikan indeksnya itu lebih gampang. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita push for int, kita buat untuk baris pertama dulu ya. Untuk baris pertama yang terdiri dari 3 kolom. Berarti kan kita menulis 2,1, 3, dan 6,1. Caranya sama seperti yang ini. Yang ini nih. Ya, jadi kan K ya. Dimana dimulai dari indeks 0, K kecil dari
3 ya. Kecil dari 3 berarti kan sampai 0, 1 dan 2 ya. 3-nya tidak masuk. Berarti 0, 1 dan 2. Kemudian plus. Kemudian kita tuliskan ini. Caranya berarti hampir sama dengan yang di atas. Ada yang salah. Oke, ini tidak lagi I tetapi K. Tetapi ini K dengan nama arraynya adalah array Z ya. Nama array Z, dan misalkan untuk baris pertama berarti baris dengan indeks 0 gitu ya. Nah, 2,136,1 nih ya. Untuk baris yang berikutnya berarti yang ini ya sama juga, kita tuliskan dengan cara yang sama gitu ya. Yang ini berarti copy, tetapi ininya dimulai dengan kolom baris yang berikutnya, berarti yang satu gitu. Kalau kita jalankan programnya, nah seperti ini. Betul ya, 2,1. Betul. Nah, ini kalau kita buat pengulangan, ini kan 2 kali mengulang berarti ya. 2 kali mengulang. Ini jauh lebih gampang kita menyesuaikan indeksnya gitu. Jadi kalau kita ulangi kedua itu pakai for, nanti int untuk barisnya mulai dari 0 ya, dan barisnya kecil dari 2 di plus gitu ya. Ini tinggal kita kopikan ke dalam. Nah, ini dihapus saja, dan yang 0 ini digantikan dengan B. Karena kan nanti adalah B di sini adalah 0 dan 1 ya. Kan ini nanti mengulang sebanyak 2 kali. 0 dan 1. Nah, jadinya seperti ini. Kan jadi lebih gampang ya kita menyesuaikan indeksnya, tinggal seperti ini saja. Ini bisa kita anggap sebagai barisnya, dan ini bisa kita anggap sebagai kolomnya. Baris kolom. Contoh yang lain, misalkan kita mau buat matriks misalkan 3 kali 4 gitu ya, 3 buah baris dengan 4 buah kolom. Berarti kan ini baru 2 baris ya. Kita tambahkan baris berikutnya. Misalkan di sini 5, 2,1. Ini baru 3, kita tambah 1 lagi 0,1. Ini juga kita tambahkan lagi datanya 2,1. Ini kita tambahkan lagi datanya 0,5 misalkan. 3, 4, ada 12 data ya. Jadi total data di sini tinggal kalikan saja 3 kali 4. Jadi ya tinggal kita ubah aja nih. Barisnya kan ada 3. Berarti ini tinggal kali 3, kolomnya 4. Seperti itu. Kan programnya, nah jadinya seperti ini. Gampang ya kita menyusun matriks dari array 2 dimensi. Nah, ini dia cara menuliskan matriks dari array 1 dimensi dan 2 dimensi.